Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qomaria, NIM 212105010090. Saya dari kelompok 12 Strategi Pengembangan Bisnis, dan saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang memahami tantangan yang dihadapi dan pengembangan dalam bisnis. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin tinggi juga persaingan bisnis. Adapun mereka yang sedang mengembangkan usahanya berhasil dan membuat besar bisnisnya yang mana semakin lama semakin maju. Untuk pembisnis yang berhasil dalam bisnisnya, maka di kehidupannya semakin hari semakin ditarik oleh bisnis. Setiap melakukan usaha harus menyadari tantangan bisnis yang akan dihadapi di masa depan. Dalam bisnis bukan suatu hal yang harus dihindari, melainkan harus dihadapi dengan strategi yang cepat. Tantangan tersebut bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan dalam produktivitas. Karena perusahaan akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang, maka dunia bisnis harus meningkatkan produktivitas. Maka sebagai dunia bisnis harus melakukan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas itu sendiri harus mempunyai rasa tanggung jawab dari berbagai pihak. Untuk mencapai peningkatan produktivitas, maka kita harus terampil, mampu, dan perlu memperhatikan masalah pengetahuannya. Yang kedua, tantangan dalam kualitas. Peningkatan kualitas adalah salah satu indikator paling penting bagi perusahaan untuk mendapat eksis di tengah ketatnya persaingan. Dalam peningkatan kualitas, kita harus menemukan kecocokan atau kepuasan dalam pelanggan. Kepuasan dalam pelanggan itu sangatlah penting. Karena sederhana, kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan hasil dari perbandingan yang dilakukan pelanggan terhadap tingkat manfaat yang ditawarkan. Yang ketiga, tantangan dalam pasar global. Produktivitas serta peningkatan kualitas produk harus dilakukan agar perusahaan dapat menghadapi persaingan pasar global. Makin lama makin meningkat. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia bukan hanya disebabkan karena banyaknya produk asing yang masuk ke pasar Indonesia, akan tetapi juga penilaian masyarakat Indonesia terhadap produk luar negeri yang sangat tinggi. Keempat, tantangan demografis dan budaya. Menyangkut pertambahan penduduk serta usia penduduk tersebut saat ini dan yang akan datang harus diperhitungkan sebagai sebuah masalah di dalam dunia bisnis, sehingga perubahan penduduk yang disebutkan dapat langsung melakukan antisipasi secermat mungkin. Yang kelima, tantangan dalam lingkungan. Tantangan dalam lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, dan suara yang memiliki efek terhadap penyakit, sehingga banyak orang yang menjadi imbasnya. Karena perusahaan tidak bisa melestarikan lingkungannya, sehingga ditinggalkan oleh pelanggannya yang tidak senang karena pencegahan dan pengobatan penyakit akan masalah lingkungan cenderung mengeluarkan banyak biaya. Yang keenam yaitu tantangan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab terhadap masyarakat harus dihadapi oleh dunia bisnis. Menurut John Elkington, menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga suatu konsep yang secara khusus memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan konsumen, pekerja, shareholder, komunitas, dan lingkungan. Dan yang terakhir, tantangan dalam teknologi. Proses teknologi makin lama makin canggih akibat dari hasil perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Dengan perkembangan teknologi, kita bisa mempercepat perkembangan perusahaan dan menerapkan sistem kerja modern yang mengedepankan hasil dan cara yang efektif. Dan penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.